Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada ingat rumah. Kurang kompak. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para alim, para guru, para kiai yang senantiasa saya muliakan, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya yang alhamdulillah telah berjibaku sehingga acara kita bisa dilaksanakan seperti ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada semuanya dan Allah berikan keberkahan. Para asatidz, Ustadz Abdul Qahar, Ustadz Rasmadi, Ustadz Khadirin, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Fakhrudin, dan Ustadz Nur Faiz beserta Ustazah Ibu Ambar dan mungkin juga ada Ibu Niko yang senantiasa selalu saya hormati. Bapak RW 16 dan Bapak RT dari 01 sampai RT 024 yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta jamaah yang hadir. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian besar manusia sedang mengadakan mungkin pesta. Tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang alhamdulillah, meskipun sedikit, insya Allah kalau berada di masjid ingat Allah. Kata Allah, "Adkuruni adkurukum washkuruli wala takfuru." Kata Allah, ingatlah aku, ingatlah kalian akan aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi insya Allah dengan sholawat tadi kita menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hambanya yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya,
Dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya dihubungi Ustaz Nur Faiz. Ustaz, nanti baca doa. Ditambah tausiah. Nah, itu dia. Insya Allah amplop. Tapi saya nggak butuh amplop. Ternyata apa yang dibicarakan? Palestina. Dari mana saya ngomong Palestina? Karena ternyata kalau kita telusuri sejarah, konflik Palestina Israel itu konflik yang sudah berabad, bahkan konon dari 1220 sebelum Masehi. Bayangkan, ya konfliknya sangat lama. Tapi kita ambil singkatnya saja. Jamaah sekalian, tahun 2022 kemarin ada event besar, kalau nggak salah Piala Dunia U21. 20 yang gagal, bukan yang kemarin. U20. Itu Sintayong udah benar-benar latihan untuk timnas kita. Keras. Tiba-tiba ada 2 orang gubernur ngeyel. Gubernur ngeyel. Menolak pelaksanaan Piala Dunia. Belum, saya nggak nyebutin. Ya, 2 orang gubernur menolak. Akhirnya rame. Dan alhamdulillah itu batal. Piala Dunia. 2 gubernur ini dari partai yang sama. Dan partai satunya dari partai sebelah, PKS. Yang menyuarakan penolakan atas Piala Dunia karena ada tim Israel. Saya termasuk orang yang kecewa. Terjadilah friksi, perbedaan pendapat, terutama di media sosial. Salah satu pengamat bola menyatakan bahwa kenapa kita harus menolak timnas Israel? Di timnas Israel itu ternyata ada strikernya Muslim, pelatihnya Muslim. Wah, entahlah, berbagai argumentasi yang orang terbawa. Oh iya ya, gitu. Tapi alhamdulillah berkat izin Allah tidak jadi Piala Dunia yang menyertakan timnas Israel. Saya termasuk yang kecewa sebenarnya. Kecewa bukan setuju argumentasi mereka, bukan. Kasihan amat timnas yang sudah berlatih. Sintayong berlatih gitu. Kasihan. Kok kagak jadi gitu. Ternyata jamaah sekalian, setelah saya telusuri jejak digital bangsa kita terhadap pembelaan kita atas kemerdekaan Palestina luar biasa. Bayangkan, dalam Piala Dunia tahun 1958 di Swedia, kita juara grup setelah mengalahkan Cina, akan bertanding dengan runner up. Itu di grup sebelah, itu grupnya Israel, Sudan, Mesir. Semuanya angkat tangan nggak mau bertanding. Akhirnya Israel pemenang tanpa tanding. Nah, karena pemenang tanpa tanding harus berhadapan dengan tim kita. Itu Presiden Soekarno mengambil keputusan. Tidak bisa. Lebih baik tarik timnas. Akhirnya itu kita tidak jadi perang tanding. Kenapa? Dengan bertanding dengan tim Israel, berarti kita mengakui negara Israel. Ya bayangkan coba, kalau timnas Israel datang kemarin, emang karena bola, olahraga, fair play, bener. Tapi kalau dia menang, lagu kebangsanya dinyanyikan nggak? Benderanya dikibarkan nggak? Itu bermasalah. Jadi
Piala Dunia tahun 1958, Indonesia menolak bertanding dengan Israel. Akibatnya Israel mewakili Asia. Meskipun kalah. Bukan hanya di situ. Tahun 1962 kita jadi tuan rumah Asian Games ke-6. Masuk Israel. Presiden kita tidak kasih visa untuk Israel, bayangkan. Israel kontingennya tidak dikasih visa, kagak bisa masuk. Kagak bisa masuk. Sama Soekarno. Akibatnya Komite Olimpiade Dunia menskor Indonesia. Tapi Soekarno gagap, bukannya uring-uringan kayak Erick Thohir dan Jokowi gitu sekarang. Uring-uringan, pengen lagi. Kagak, Soekarno. Kalau begitu, Komite Olimpiade Indonesia keluar tahun 1963 Indonesia keluar dari Komite Olimpiade Dunia. Bayangkan itu. Luar biasa. Kita lebih memilih membela Palestina bukan gengsi. Dan sebagai tandingannya, presiden kita membentuk Ganevo atau Olimpiade Tandingan. Ganevo. Kemudian ternyata bukan hanya di situ, banyak jejak digital kita bahwa kita tetap berdiri melawan Israel. Presiden Soekarno, Bung Karno bilang, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan ke Palestina, maka bangsa Indonesia akan berdiri menentang Israel. Sederhananya, kata Gus Dur, di mana Israel ada, kita berada di seberangnya. Pokoknya dimanapun ada, kita berada di seberangnya Israel. Apapun alasannya. Itu terbukti. Jamaah sekalian. Perubahan dunia mengakibatkan beberapa negara Arab membuka diplomasi dengan Israel. Termasuk negara-negara yang sekarang vokal. Turki. Itu membuka diplomasi dengan Israel. Tapi Indonesia sejak Bung Karno menyatakan menentang, tidak pernah sekalipun ada diplomasi untuk Israel. Sampai sekarang. Luar biasa. Tapi tentu bahwa penentangan ini bukan tanpa alasan. Karena sebelum kita merdeka, ternyata tahun 1944 Mufti Palestina waktu itu memang belum ada, otonomi aja. Karena setelah keruntuhan Utsmaniyah, wilayah Palestina dikuasai Inggris. Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Belum dimerdekakan. Belum ada proklamasi. Tapi Mufti Palestina sudah menganggap Indonesia sudah ada. Luar biasa. Dan sebelum kita merdeka, seorang kaya usahawan dari Palestina bernama Muhammad Ali Thohir, memberikan bantuan yang kalau dihitung bisa bikin Monas kedua. Bayangkan, orang Palestina pernah nyumbang kita sebesar itu untuk kemerdekaan bangsa kita. Jadi jelas, kita tetap berhutang budi dengan Palestina. Sebelum Palestina merdeka, kita akan berdiri melawan Israel. Apapun alasannya. Mau Arab Saudi berteman dengan Israel, bodoh amat. Ya, kita kagak bergeming. Biar kita pulang balik ke Mekah, Arab Saudi juga berteman dengan kita. Pokoknya kita kagak lihat. Lu mau berteman dengan muslim siapa kek? Terserah. Pokoknya kita selama Palestina belum merdeka, lu gua lawan.
bahasa kitanya. Jadi kata Gus Dur, di mana ada di situ di seberangnya. Ya. Jadi itulah jejak digital kita terhadap bangsa Palestina. Dan peristiwa sekarang ini sungguh membuat kita semua merasa gelisah. Pembantaian, pemboman, bombardir Israel atas warga sipil Palestina sudah menelan korban lebih dari 25.000. 2 kali tsunami Aceh. Bayangkan. Dan kebanyakan korban adalah anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, kita perlu strategi perjuangan. Coba kita geser ini perjuangan, jangan ditarik ke Islamnya. Karena di Palestina ada Yahudi yang membela kita. Orang Yahudi ortodok itu lebih memilih Palestina. Orang Palestina. Mereka bermusuhan dengan Zionis. Kalau bahasa Arabnya Sohuniyah. Bukan Yahudi. Mereka kenalnya Sohuniyah. Jadi Zionis dan Israel itu beda. Di Palestina juga ada Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen ngebela Israel, bodoh, gak kenal sejarah. Di Palestina kayak kita, wilayahnya wilayah tua dengan berbagai komponen. Ada Muslim, ada Kristen Ortodok, ada Yahudi. Jadi ada kalau ujung-ujung itu ada orang Kristen membela, wah ini. Suruh ke Palestina, suruh jalan-jalan biar ngopinya lebih kental dikit. Ya, jadi kita tarik nih. Perjuangan kita harus kita geser juga. Jadi strategi perjuangan kita jangan ditarik ke agama. Ini kemanusiaan. Sudah lewat. Bayangkan Eropa yang rata-rata mayoritas Kristiani, Spanyol menjadi pelopor di Eropa. Negara Eropa yang mengakui Palestina. Ini kita dorong terus agar orang mengerti bahwa yang terjadi di Palestina bukan perang agama, tapi perang orang radikal Yahudi dengan Muslim. Yahudi, Zionis itu kalau radikal itu. Bayangkan kalau membombardir kagak pilih lawan. Kamp pengungsian dibom, gereja dibom. Kan kurang ajar. Dibombardir, kagak ngelihat rumah sakit dibom. Bahkan seluruh traktat perjanjian habis sudah. Kita sudah kehilangan kata-kata terhadap bangsa Zionis Israel. Mau dikatain bangsat, lebih bangsat. Udah kehilangan kata-kata habis itu. Kita tinggal istighfar, astagfirullah. Tapi kita jangan nyerah. Kita terus perjuangkan untuk kemerdekaan Palestina. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang-pejuang, orang-orang yang telah menjadi korban di Palestina, Allah syahidkan. Dan Allah bantu warga Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya itu atas kejadian itu MUI mengambil tindakan boikot produk. Banyak kita menentang juga. Untuk apa? Kagak ngepek. Sebagian kita berpendapat kagak ngepek. Jamaah sekalian, perlu diketahui
bahwa boikot terhadap produk-produk yang dijadikan alat untuk membunuh umat Islam menurut kaidah usul fikih boleh. Jadi kita boleh boikot itu. Daf'ud dirar muqaddamatun min jalbil masalih. Oke. Kita dapat maslahat dari produk-produk itu. Tapi produk-produk itu bisa menimbulkan mudarat bagi bangsa Palestina, maka kita boleh boikot. Semua mazhab setuju. Jadi produk sesuatu yang dijadikan untuk membunuh umat Islam layak untuk kita tolak. Dibeli semampu kita kalau tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain kita tolak. Ya, baik. Jadi bukan soal ngepek atau tidak, di mana kita berpihak. Itu aja. Jadi soal Israel ngepek atau tidak itu urusan Allah. Menang atau tidak urusan Allah. Kalau Allah ingin Palestina segera merdeka, dalam sekejap merdeka. Tapi Allah masih menguji kita. Itu juga fitnah buat kita. Di mana posisi kita? Jadi apapun kejadiannya, selama Palestina belum merdeka, kita layak berada di seberang Israel. Setuju? Baik, mari kita doa, kita tutup. Saya minta izin doanya dalam bahasa Indonesia. Ini ijazah dari Rois Am PBNU. Oke. اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخر وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين امين الحمد لله رب العالمين يا مولانا يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله kami memohon pertolonganmu. Kami memohon ampunan-Mu. Kami memohon petunjuk-Mu. Kami beriman kepadamu. Kami bertawakal kepadamu. Kami memuji-Mu. Dengan segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu dan tidak kufur kepadamu. Kami berlepas diri dan meninggalkan orang-orang yang mendurhakai-Mu. Ya Allah, kepadamu kami menghamba. Kepadamu kami berdoa dan bersujud. Kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami mengharap rahmat-Mu. Dan kami takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya azab-Mu yang maha berat melekat pada orang-orang kafir. Ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara mujahidin kami di Palestina. Khususnya di Gaza. Dan jagalah darah mereka. Ya Tuhan, hukumlah orang-orang Yahudi Zionis yang terkutuk dan turunkan murka-Mu kepada mereka. Ya Tuhan kami, dukunglah agama-Mu, kitab-Mu, dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat, pengagungan, memberi kedamaian kepada beliau. Ya Allah, bantulah umat Islam yang tertindas dimanapun. Ya Allah, kasihanilah orang-orang yang tertindas di antara hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkan duka dari umat kami. Ya Allah, kami mohon agar Engkau mengangkat bencana dari Gaza dan rakyatnya. Memberi mereka kemenangan atas musuh mereka, mengampuni mereka yang tertindas di antara hamba-hamba-Mu. Dan semoga duka disingkirkan dari bangsa kami dan bangsa Palestina. Ya Allah, berilah kami kesehatan, berbaik hatilah kepada kami, lindungi kami, dukung kami, dan bebaskan kami. Begitu juga kaum muslimin, terutama di Palestina. Ya Allah, lindungilah kami dan mereka semua dari kejahatan, musibah dunia dan agama.
Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaiki orang-orang yang dalam kebaikannya ada kebaikan kaum muslimin. Ya Allah, jangan hancurkan kami dan hancurkan siapapun yang pada kehancurannya ada kebaikan kaum muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kami hujan dan rahmat, kebaikan, kesehatan, dan keberkahan. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang terhalang. Ya Allah, angkatlah dan jauhkan dari kami dan kaum muslimin mara bahaya, bela mara bahaya, kesengsaraan, kekeringan, demam, kemandulan, kezaliman, kejahatan, dan segala macam bencana dan kesengsaraan, penyakit, kesakitan, kemalangan, penyimpangan, kesesatan, gempa bumi, angin yang merusak, kebodohan dan kesengsaraan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Tolonglah umat Islam yang tertindas, dijahati, dipersulit, dan dizalimi. Lindungilah mereka, jagalah mereka, dukung mereka, peliharalah mereka, dan ilhamlah mereka petunjuk, tuntunlah mereka, tuntutlah kami dan mereka kepada apa yang Engkau suka dan ridhoi. Lembutlah kepada kami dan mereka pada apa yang Engkau putuskan. Jauhkan, hindarkan, serta hilangkan kami dari keburukan orang-orang zalim yang suka melanggar dan menindas, juga orang-orang yang menyerang, merusak, menyakiti beserta para penolong mereka dan tukang ahli sihirnya, sesuai apa saja yang Engkau kendaki secepatnya, tanpa penundaan, dalam keadaan sehat dan selamat, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.